Pemirsa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan dalam HUT PDIP yang berlangsung besok Presiden Joko Widodo akan menjadi tamu istimewa. Selain itu akan ditampilkan pagelaran-pagelaran yang atraktif khas Wong Cilik. Tidak. Jadi besok Ibu Megawati Soekarno Putri dengan didampingi oleh seluruh jajaran DPP dan menghadirkan suatu tamu yang istimewa, kader partai yang telah digembleng dari bawah yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi, dan kemudian akan melihat terlebih dahulu bagaimana soliditas konsolidasi dari PDI Perjuangan yang terus bergerak secara dinamis dengan warna nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana PDI Perjuangan memang hadir untuk bangsa dan negara. Sehingga di hadapan kader PDI Perjuangan akan ditampilkan gerak seirama dari marching band dan satgas partai yang juga menggunakan simbol-simbol caping, ya, mewakili Wong Cilik, mewakili petani yang harus diorganisir dan harus menjadi kekuatan yang hebat ke depan. Ya, apa yang disampaikan Mbak Puan betul sekali, karena Ibu Mega juga sudah mengambil pertimbangan yang cukup matang. Dan dari apa yang disampaikan Mbak Puan, artinya seluruh jajaran partai tinggal menunggu momentum yang tepat kapan Ibu Megawati akan mengumumkan calon presiden yang telah melalui pertimbangan yang matang tersebut. Dan untuk mengetahui informasi persiapan jelang HUT PD Perjuangan, kita telah terhubung dengan Pandu Galuh dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Pandu, sejauh ini seperti apa persiapan jelang HUT PD Perjuangan di Kemayoran? Anissa dan pemirsa, memang sejumlah persiapan dilakukan jelang peringatan hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-50 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rencananya kegiatan akan dilakukan di dua tempat, yakni di luar ruangan dan di dalam ruangan. Di luar ruangan nantinya akan ditampilkan atraksi dari ribuan Satgas Cakrabuana, satuan khusus dari PDIP ini yang nantinya akan memberikan atraksi, diantaranya adalah atraksi terjun payung dan juga penampilan dari tim marching band. Kemudian acara akan dilanjutkan di dalam ruangan. Di tempat saya berdiri ini akan ada momen untuk selebrasi dan juga momen seremonial yang pastinya akan menghadirkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tadi juga sempat ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga hadir di sini untuk meninjau sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan di sini, dan memang persiapan sudah dilakukan sejak tadi pagi informasinya sampai malam hari ini persiapan masih terus dilakukan. Dan pada momentum puncak konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada besok di Selasa 10 Januari 2023 sebagai momentum hari ulang tahun ke-50 PDIP juga masih belum diketahui apakah momentum tersebut akan digunakan oleh Ketua Umum untuk mengumumkan siapakah calon presiden yang akan diusung oleh partai berlambang banteng ini di pemilu 2024. Dan pastinya kejutan-kejutan apa yang akan terjadi di momentum hari ulang tahun ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pastinya kita akan ikuti kegiatannya besok di hari Selasa 10 Januari 2024. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda di studio, Anissa. Baik, terima kasih Pandu Galuh atas informasinya. Pandu Galuh melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Saya ke Pak Ridwan, Ketua Umum Gema Puan. Pak Ridwan, Anda begitu yakin bahwa besok yang diumumkan sebagai capres adalah Puan Maharani. Padahal tadi Mas Ari mengatakan demi kemaslahatan partai, Mbak Puan akan jadi ketum, Ganjar akan jadi capres. Itu kan perkiraan dia aja. Semua kan bisa bikin analisa masing-masing. Tapi kan semua kan ada di tangan Ibu Mega. Kalau saya prinsipnya gini, besok itu sangat mungkin tidak akan diumumkan capresnya. Karena kalau diumumkan juga, kalau saya pribadi sih jangan dulu gitu loh. Kalau untuk ketua umum ya bolehlah kalau buat penerusnya nanti. Tapi kalaupun akhirnya diumumkan yang namanya kejutan ya pasti Mbak Puan. Jadi ketumnya tetap Ibu Mega? Capresnya Mbak Puan atau Mbak Puan merangkap ketum dan capres? Kalau aku gini ya, kemarin sih
aku pernah diskusi dalam wawancara saya gini, Mbak Puan dan Mbak Puan bisa jadi ketua umum dan capres sekaligus kan kayak gitu. Tapi kan di sini ada namanya anak lagi namanya Prananda gitu kan. Mungkin juga akan keganggu kalau sampai dua-duanya diambil. Makanya aku bilang kalau aku minta sih ya udah Mas Prananda ketua umum, Mbak Puan capres kan kayak gitu. Nah itu biar berjalan nih semua nih ideologis ini berjalan gitu loh, secara garis partainya. Kalau Ganjar bagi saya pribadi sih nggak ada kepentingan ya, nggak ada urusannya. Apalagi kalau dia menjadi target untuk maju, akan menjadi sasaran tembak untuk lawannya untuk menyerang Ganjar. Pertama dia sudah kena disiplin partai. Sangat naif kalau kita memberikan calon kepada capres itu kepada calon yang sudah kena disiplin, gitu loh. Belum kalau masalah rekam jejak apa segala macam, nggak kalah lah, Mbak Puan lebih hebat lah, ketua umum baik, saya langsung pertama DPR RI. Saya langsung ke Pak Rinto, tanggapannya Pak Rinto langsung. Ya, kalau kita berbicara soal disiplin partai, itu kan mengikat di internal partai. Sebenarnya yang disebut pelanggaran itu kan berarti kan ada parameter yang dilampaui oleh tindakan Pak Ganjar terhadap kebijakan partai. Tetapi publik tidak melihat demikian. Persepsi publik tidak selalu sama dengan persepsi internal partai. Sehingga yang dikatakan tadi disiplin partai bukan berarti dapat diasosiasikan terjadinya pelanggaran serius yang dilakukan oleh Pak Ganjar, sehingga menjadi satu poin negatif bagi para pendukungnya atau relawannya. Sehingga dengan demikian sangat terlalu prematur untuk mengatakan bahwa Pak Ganjar telah terkena disiplin partai, lalu kemudian tidak layak untuk menjadi capres. Sementara kan kalau kita juga tidak bisa mengesampingkan survei-survei di mana Pak Ganjar itu menjadi rajanya di situ. Silakan. Sekarang pertanyaannya, apakah PDIP akan mengesampingkan saya berarti bisa tanya ke Pak Fauzan ya. Saya dulu aja langsung. Boleh. Sebentar, Pak Fauzan, apakah PD Perjuangan akan mengesampingkan suara rakyat atau suara akar rumput? Suara akar rakyat itu kan dibuktikannya nanti pada saat pemilu. Ya kan, kalau sekarang itu kalau survei-survei itu yang dipilih kan hanya 1.200 orang responden. Jumlah pemilih kita tuh kan lebih dari 100 juta, artinya belum mewakili. Oleh karena itu, bagi PDI Perjuangan, itu biasa kalau misalnya kita mengusung calon kepala daerah, calon presiden yang surveinya di bawah atau di atas itu biasa. Yang penting nanti pada saat diumumkan, ya itulah mesin partai akan bergerak maksimal. Kita ingat dulu waktu pencalonan Pak Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta, itu surveinya di bawah, jauh di bawah Foke ketika itu incumbent. Begitu juga ketika pencalonan Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, itu juga surveinya jauh di bawah gubernur incumbent. Nyatanya kan bisa menang. Yang terpenting sekarang adalah bagi PDI Perjuangan, bagaimana memilih calon pemimpin itu betul-betul yang bisa meneruskan program-program kerakyatan yang selama ini telah dilaksanakan gitu ya. Kemudian program-program itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Karena kan moto dari PDI Perjuangan itu kan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang paling penting sebenarnya itu, bahwa kemudian orang itu di samping seorang kader juga harus punya kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Saya kira kenapa? Karena kita itu akan memilih pemimpin untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan untuk 273 juta lebih penduduk Indonesia. Dan kita tidak bisa memilih pemimpin secara sembarangan ya. Karena ini menyangkut nasib bangsa, menyangkut kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita tunggu, dan saya percaya bahwa Ibu Ketua Umum pasti akan sangat bijak ya memilih siapa yang akan menjadi calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Pengalaman beliau sebagai ketua umum partai yang pernah menjadi partai oposisi, kita konsisten sebagai partai oposisi selama 10 tahun, dan sekarang kita juga selama 7 tahun terakhir ini, 8 tahun terakhir menjadi partai pemerintah. Kita konsisten untuk bagaimana berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Makanya kita lihat mengapa PDI Perjuangan survei-surveinya masih tinggi,
Saya kira itu kan bagian dari kepercayaan publik terhadap PDI Perjuangan selama ini. Begitu, Mbak. Baik, saya ke Mas Ari. Mas Ari, ini nampaknya kedua belah pihak sangat yakin, satu yakin Ganjar, satu yakin Puan, bahkan muncul lagi nama Prananda Prabowo sebagai ketua umum. Tanggapan Anda? Ya, itu merupakan sebuah dialektika ya, Mbak. Itu biasa tuh kalau di PDI Perjuangan tuh, kalau tidak berbeda pendapat bukan PDI Perjuangan gitu ya. Tapi yang jelas, yang menjadi penentu kan adalah bagaimana suara dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu tentu Ibu Megawati sangat memahami betul gitu ya, momentum yang akan dikeluarkan besok ini. Apakah membawa begitu manfaat bagi PDI Perjuangan dan bangsa. Oleh karena itu saya tetap yakin gitu ya, bahwa Ibu Megawati suatu saat akan maju depan dito, akan sebagai guru bangsa dan akan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada kader terbaik, yaitu Mbak Puan Maharani. Tapi untuk capres, saya yakin Ibu Mega juga akan mendengar aspirasi dari akar rumput di bawah. Saya punya pengalaman panjang bahwa besok itu saya seharusnya hadir di acara HUT PDIP karena saya salah satu penulis dari buku Ibu Megawati. Karena kebetulan saya sedang di Kota Baru, Kalimantan Selatan, saya tidak bisa hadir, tapi saya bisa memahami betul gitu ya, bahwa suasana kebatinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri memang sangat ruji dalam perjalanan sejarah. Dan Ibu Megawati pasti menginginkan kemenangan yang ketiga atau hat-trick. Beliau tidak ingin kalah dan PDI Perjuangan akan menjadi pemenang di pemilu mendatang. Sejarah menunjukkan gitu ya, bahwa pilihan-pilihan Ibu Megawati adalah pilihan-pilihan yang terbaik. Oleh karena itu akan lebih ideal kalau kita menunggu besok siapa yang akan ditentukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Mas Ari, tapi tadi Pak Ridwan, Pak Fauzan mengatakan bahwa untuk poles capres bagi PDIP soal kecil. Ya. Saya melihat bahwa memang ada tangan midas dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya begitu intens mengikuti perjalanan Ibu Megawati mulai dari tahun 96, 97, 98. Saya berada di sisi Ibu Megawati ya. Memang ketika menentukan pilihan, Ibu selalu selalu merenung, selalu melaksanakan sholat, berkontemplasi ke makam Bung Karno di Bendogrit, Blitar gitu ya. Dan memang itu yang terbaik. Jadi kita tidak bisa mendikotomikan dua kader. Pak Ganjar dan Mbak Puan itu kader terbaik. Kalau kader terbaik adalah dua-duanya harus kita dukung untuk kepentingan PDI Perjuangan. Mbak Puan yang terbaik, Mas Ganjar pun juga terbaik. Oleh karena itu kader-kader terbaik ini yang harus muncul di pentas politik nasional. Mengabdi pada negara kan tidak selalu menjadi presiden. Menjadi ketua DPR pun juga luar biasa jasanya. Apalagi menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Oleh karena itu memang ke depan harus dipikirkan elan perjuangan PDI Perjuangan tidak boleh terhenti. Kalau kita ingin menang harus mendengarkan suara rakyat. Jadi Mas Ari, menurut Anda kalau Mbak Puan ya bisa dilihat dari elektabilitasnya lah, tidak akan berdongkrak nama PDI Perjuangan untuk bisa hat-trick presiden? Ya, menjadi presiden kan tidak harus sekarang, Mbak. Masih ada 5 tahun lagi juga ada momentum yang lebih tepat gitu ya. Dan menurut saya memang gitu kalau kita lihat dari berbagai hal gitu ya. Saya menganggap memang dua ini rival, bukan dua rival ya, dua kader terbaik. Selain ada Putri Risma hari ini, ada Hasto Kristianto, ada Hasto Wardoyo dari BKKBN, ada bupati-bupati dari daerah yang cukup berhasil. Oleh karena itu, saya selalu tidak melihat ada dikotomi. Dua-duanya ada kader terbaik, baik Mbak Puan maupun Mas Ganjar. Jadi siapapun yang diputuskan, kita harus menerima. Jadi ini yang menjadi kekuatan dari PDI Perjuangan. Baik, saya ke Pak Ridwan. Tadi dikatakan ya kalau misalnya Puan ya sudah siap nanti terancam tidak bisa hat-trick. Ya enggak lah, itu kan pendapat dia aja Mbak. Orang terbukti kok di lapangan kok. Kita kan sudah membuktikan. Bisa gak mereka, kelompok-kelompok yang mengusung-usung Ganjar itu bergerak tanpa dana, tanpa logistik, tanpa di backup oleh para bohir-bohir? Bisa gak? Dan saya lakukan itu. Dan kita uji 8 daerah sudah kita deklarasikan. Boleh di-track. Orang-orang partai paham itu. Gitu loh. Bisa gak mereka bergerak tanpa sendiri? Patungan gotong royong? Gak bisa. Ada yang nyuapin baru mereka bergerak. Dan Gemap Puan itu bisa lakukan. Udah kita uji semuanya. Oke, kita gitu. Langsung tanya. Tunggu dulu. Terus pendapat tentang katanya apa sih yang katanya disiplin partai katanya. Kalau disiplin partai tertutup, nggak boleh ke publik. Ya nggak?
tertutup dong, baru orang nggak tahu. Tapi kalau diumumkan ya itu menjadi bacaan publik dan publik akan menilai, oh kok capres yang udah kena disiplin partai kok mau dicapresin, gampang banget jadi sasaran tembak lawan nanti. Oke, baik. Gitu loh. Sebelum pamit saya berikan kesempatan terakhir ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, tanggapan Anda? Mbak, saya kira urusan presiden itu bukan urusan kecil. Ini saya klarifikasi. Hal biasa bagi PDI Perjuangan menghadapi tantangan seperti itu. Apakah di kepala daerah, di pemilihan presiden dan sebagainya. Jadi artinya karena kita sudah berpengalaman ikut pemilu. Kalau kita lihat sejarah itu kan PDI Perjuangan cikal bakalnya kan dari PNI tahun 1927. Jadi sebelum Indonesia merdeka, era Orde Baru, era Orde Lama, Orde Baru, era Reformasi, kita sudah terbiasa. Oleh karena itu kita tidak perlu terburu-buru untuk mengusung siapa calon presiden. Kenapa? Tadi saya katakan, tadi Pak Ari Juliadi sudah menjelaskan kita itu perlu berkontemplasi dan melakukan perenungan secara mendalam untuk mengusung calon pemimpin bangsa 5 tahun ke depan. Jadi karena ini urusan yang tidak sederhana, maka tidak boleh terburu-buru gitu. Kita kan masih ada waktu. Menurut peraturan kan penetapan calon presiden itu kan nanti pada calon tetap itu Oktober 2023. Masih ada waktu sekitar 10 bulan. Dalam waktu 10 bulan itu kita bisa memilah dan memilih siapa kader-kader PDI Perjuangan yang memang akan dipilih oleh Ibu Ketua Umum untuk menjadi calon presiden. Kenapa? Karena kalau sekarang diusung, kemudian ternyata dari segi partainya tidak memenuhi syarat misalnya, itu kan namanya bukan capres, tapi bakal calon presiden. Nah kalau masih bakal itu ya bisa batal, namanya juga bakal kan. Oleh karena itu saya kira kita perlu berhati-hati karena memang kita akan memilih calon presiden yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang menjadi pemikiran dari PDI Perjuangan, jika kita tidak bisa terburu-buru, kita harus cermat, berhati-hati untuk menentukan calon presiden untuk 5 tahun ke depan. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Fauzan Amar, politisi PDI Perjuangan telah bergabung bersama kami di MNC News Prime. Namun Pak Arinto dan Pak Ridwan tetap bergabung bersama kami. Kami akan lanjutkan bincang-bincang ini usai jeda berikut, tetap bersama kami.